Saat melihat wanita yang bukan mahram pada saat perjalanan, apakah sudah cukup dengan istighfar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, tadi sudah kita sampaikan, jangan iringi pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Kalau pandangan pertama tanpa sengaja, ya, itu tidak mengapa, tidak berdosa. Namun kalau itu terus diiringi, matanya mengiringi kemana gerak-geriknya, kemana perginya wanita itu, bagaimana gerak-geriknya, matanya melihat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, lah itu namanya mengiringi pandangan. Nah, kata Nabi, walaisat lakal akhirah. Nah, yang iringan pandangan berikutnya itu yang berdosa. Lah bagaimana kalau itu sudah terjadi? Maka tobat, mohon ampun kepada Allah, istighfar, nah, berhenti, nanti jangan diulangi lagi. Kemudian ikuti dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, kalau istighfarnya itu betul-betul karena dorongan iman dari dalam hati, bukan hanya istighfar hanya sebatas di lisan saja, mudah-mudahan insya Allah ya, diampuni oleh Allah. Namun ingat ya, engko lunga weruh nonton meneh, engko istighfar wae bar nonton. Habis istighfar besok begitu lagi ya, lama-lama ya dosanya numpuk menjadi dosa besar, tidak diampuni oleh Allah. Yang namanya istighfar ya bukan hanya di lisan, namun dorongan keimanan dari dalam hati. Berhenti total, jangan sampai mengulangi lagi. Ya, mudah-mudahan diampuni. Ada lagi? Orang yang berzina tetapi sudah bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, tetapi tidak diberi hukuman yang sesuai dengan hukum Islam. Bagaimana dengan hal tersebut? Coba diingat kembali itu Quran surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim nomor surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, memang perintah taubatan nasuha itu perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Hambanya yang beriman itu senantiasa diingatkan oleh Allah terus menerus saking kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, termasuk melalui ayat ini, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Syarat diampuni dosa-dosanya oleh Allah, perintah tobat di sini bukan hanya berlaku untuk dosa kecil saja.
berlaku pula bagi hambanya yang melakukan dosa besar pula. Hatta Fir'aun, ya, sampai Fir'aun pembangkangan, sampai pada puncak pembangkangan yang luar biasa, ya, sampai Fir'aun pun yang sudah mencapai taraf pembangkangan luar biasa, puncak kedurhakaan kepada Allah sampai mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, oleh Allah pun masih diberi kesempatan dan ditunjukkan jalan tobat kembali kepada Allah. Itu Fir'aun masih diberi kesempatan, ditunjukkan oleh Allah, ya, diperintah oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat, tobat nasuha. Melalui Nabi Musa, Fir'aun ditunjukkan jalannya, tata cara kembali kepada Allah. Namun apa? Sampai meninggal, sampai mati, Fir'aun memilih jalan kekufuran, jalan kedurhakaan tersebut, hingga akhirnya jadi mayat yang mengambang, menjadi ibrah buat kita semua. Artinya sampai sekelas Fir'aun pun masih diberi waktu tobat, ditunjukkan cara tobat oleh Allah. Padahal Fir'aun itu sudah mencapai puncak kedurhakaan sampai ngaku Tuhan. Ya. Kalau saudara yang bertanya tadi memang tobatnya itu nasuha betul, murni betul, tobatnya itu murni betul, berhenti betul dari perbuatan itu, menyesali betul telah melakukan perbuatan itu, senantiasa mohon ampun kepada Allah, mengikuti perbuatan dosanya yang dulu telah dikerjakan dengan berbuat baik sebaik dan sebanyak mungkin, dan tidak akan mengulangi lagi hingga akhir hayat, insya Allah dinilai oleh Allah sebagai tobatan nasuha, sehingga turun rahmat dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innahu huwal ghafurur rahim. Ayat 53 Quran surat Az-Zumar. Kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang telah terjerumus dalam kubangan dosa dan ingin bertobat. Ya, ini kabar gembira bagi hamba Allah yang sudah terlanjur terjerumus dalam kubangan dosa, namun dia punya itikat ingin bertobat secara nasuha. Maka ada kabar gembira itu dari Allah. Namun bagi hamba Allah yang dalam kubangan dosa namun tidak ada itikat untuk bertobat, ya tidak termasuk mendapatkan kabar gembira dari Allah. Ada kabar gembira, qul ya ibadiyalladzina asrafu, tetap orang-orang yang berdosa dalam kubangan dosa oleh Allah tetap disebut sebagai hamba-hamba Allah asal dia mau bertobat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, asal dia mau bertobat dengan nasuha betul, maka dia disebut, tetap dianggap oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Ya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jadi ampunan dosa di sini setelah Allah turunkan rahmatnya. Sebetulnya kalau kita mau membahas rahmat yang melekat pada Al-Quran, rahmat itu salah satu sifat yang melekat pada Al-Quran. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran setidaknya ada 3 makna. Rahmat dalam arti mendapatkan ampunan dosa dari Allah sebanyak apapun dosa. Yang kedua, rahmat dalam arti sembuh dari penyakit, mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang sudah sulit disembuhkan oleh dawa.
Yang ketiga, rahmat dalam arti mendapatkan pertolongan dari Allah saat menghadapi kesulitan tingkat tinggi, sebagaimana yang dihadapi oleh para pemuda Kahfi itu. Itu kesulitan tingkat tinggi. Awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Setidaknya ada 3 hal itu kalau kita mau kupas secara tuntas, tetapi butuh waktu yang agak panjang. Insya Allah nanti di lain waktu, dalam kesempatan yang lain. Ya, kita fokus pada pertanyaan ini tadi. Kalau memang itu taubatan nasuha betul, maka ada kabar gembira dari Allah. Ya. Meski sudah berkubang dalam dosa, israf dalam dosa, berfoya-foya dalam dosa, namun kalau dia mau bertobat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau Allah turunkan rahmatnya, jalan tobat, tata cara tobat yang Allah tunjukkan melalui ayat-ayat sesudahnya, 54, 55 ditutup dengan 56-nya, insya Allah Allah akan mengampuni. Allah Maha Pengampun. Sebagaimana dulu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menunjukkan jalan atau tata cara tobatnya Fir'aun kalau mau kembali kepada Allah. Fakul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, kalau kamu ingin menyucikan dirimu, kembali kepada Tuhanmu, akan ditunjukkan jalan. Namun ternyata Fir'aun tidak mau. Andai kata Fir'aun mau mengikuti seruan Musa, kemudian mengikuti jalan-jalan kembali kepada Allah, jalan tobat yang Allah tunjukkan melalui Musa, niscaya Fir'aun pun juga akan diampuni. Namun kenyataannya hingga akhir hayat, Fir'aun memilih jalan setan, memilih jalan iblis, memilih jalan kemaksiatan. Maka yang terjadi di akhir cerita, sengsara dunia, sengsara akhirat, di dunia jadi mayat mengambang, jadi tontonan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Kalau tobatnya nasuha betul, diikuti tata cara tobat yang Allah tunjukkan dalam ayat-ayat itu, Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56-nya, insya Allah kita akan mendapati sesuai dengan janji Allah. Allah itu maha penerima tobat, Allah itu maha pengampun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?